Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi pada pertemuan sebelumnya, teman-teman saya anggap sudah menginstal SMPP ya. Mungkin akan saya review sedikit. Jadi SMPP adalah software all-in-one yang di dalamnya sudah terdapat server, PHP, dan database server. Jadi jika ada yang belum install, silakan tonton dulu video sebelumnya. Di sana ada cara menginstalnya sampai ada troubleshooting bagaimana ketika port yang akan digunakan di software SMPP itu bentrok dengan port yang sudah digunakan di software lain. Jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan. Oke, untuk teman-teman yang sudah install SMPP, silakan dibuka SMPP-nya. Nah, kemudian jalankan Apache-nya dan jangan lupa cek di web browser ya apakah Apache-nya sudah berjalan. Oke, localhost 82 karena saya pakai port 82. Oke, ini udah jalan. Oke, selanjutnya kita coba buat folder baru untuk pertemuan kali ini. Itu kita buka di SMPP lalu di htdocs. Nah, di sini kita buatnya ya. Nah, di sini. Kalau kemarin pertemuan 1, sekarang berarti foldernya pertemuan 2. Pertemuan 2. Nah, ini saya pakai Atom ya. Kalau mungkin teman-teman pakai text editor lain silakan. Pakai Atom, saya move ke sini. Baru di dalamnya kita buat file di sini. Buat aja namanya latihan 1.php. Oke, nah di sini akan saya coba contohkan beberapa sintaks-sintaks dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, sintaks yang pertama kita pelajari kali ini yaitu sintaks komentar. Pertama ya buat dulu delimiter PHP-nya ya, karena kita menggunakan bahasa PHP, kemudian ini sintaks komentarnya, ini komentar, dan ini juga komentar, slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, perbedaannya untuk slash ini hanya digunakan untuk per baris. Nah, sedangkan untuk yang slash bintang dan bintang slash ini digunakan untuk multiple baris. Jadi bisa lebih dari satu baris. Contoh ya, saya contohkan. Contoh kalau yang ini ya harus buat lagi komentar 2. Contoh seperti itu. Nah, kalau yang ini di dalam sini kita bisa tambahkan gitu. Nah, komentar lagi dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap bahasa pemrograman itu sudah pasti punya sintaks komentar, dan komentar sendiri merupakan sintaks pemrograman yang tidak akan dieksekusi baik oleh compiler maupun oleh interpreter bahasa yang digunakan. Jadi biasanya digunakan programmernya untuk menjelaskan fungsi dari baris-baris kode yang diberi komentar tersebut atau mematikan dan juga mendisable kode yang diberi komentar. Jadi penulisan komentar sendiri terdiri dari 2 yang tadi saya sebutkan ya. Slash ini dan slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, kalau saya biasanya menggunakan komentar untuk menamai file gitu. Jadi di dalam file.php ada komentarnya, kode ini digunakan untuk apa atau semacamnya seperti itu, atau menjelaskan fungsi dari baris-baris kode yang diberi komentar. Selanjutnya sintaks yang akan kita pelajari yaitu sintaks standar output. Di sini ada beberapa jenisnya. Standar output. Oke. Yang pertama yaitu echo ya. Lalu ada print. Oke, ini kurang. Print. Lalu ada printr ya, printr, dan yang terakhir yaitu var_dump. Untuk echo dan print biasanya digunakan untuk mencetak tulisan isi variabel. Kemudian untuk printr ya, itu biasanya digunakan untuk mencetak isi array, dan yang terakhir yaitu var_dump itu biasanya digunakan untuk melihat isi dari sebuah variabel dan juga di mana letak kode dari variabel tersebut. Untuk printr dan var_dump ya,
Ini biasanya digunakan untuk debugging seperti mencari kesalahan atau error dari sebuah program di mana kita pengen tahu isi dari variabel ini apa. Jadi keduanya bukan untuk digunakan pada web yang kita buat gitu. Jadi hanya untuk debugging aja. Dapat dikatakan hanya digunakan untuk tahap development saja. Nah, berikut ada contoh penggunaan dari echo ya. Contohnya seperti ini. Echo, kemudian isinya apa gitu ya. Anton Prapanto misalnya. Kita save. Lalu kita coba jalankan ininya apa namanya? Calls-nya. Nah, tadi kita simpannya di mana? Di pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 latihan 1.php. Nah, kalau dijalankan muncul ya Anton Prapanto seperti itu. Untuk programmer pemula biasanya agak susah membedakan mana bagian programmer dan mana bagian user atau klien. Nah, untuk kode editor yang ini ya, ini merupakan bagian dari programmer. Nah, sedangkan untuk web browser tadi yang tampilan seperti ini untuk bagian klien ya, yang masih dalam satu komputer dengan servernya yaitu SMTP. Maaf. Nah, nanti ke depannya user atau klien dan server nanti akan ada di tempat yang berbeda. Misalnya ketika kita upload website yang kita buat atau coding yang kita buat ke sebuah server atau kita sewa server ya, hosting dan domain atau semacamnya. Nah, itu nanti kita akan berpisah dari namanya server. Kalau saat ini sekarang masih jadi satu dengan servernya yaitu XMPP. Selanjutnya kalau kalian klik view source di sini, maaf ya, di sini kita view source ya, view page source. Nah, di sini akan kelihatan Anton Prapanto aja, nggak ada echo-nya karena sintaks yang akan ditampilkan di web browser ketika kita view inspect atau view page source itu hanya bagian HTML saja. Contoh ya, nih saya inspect ya, inspect. Nah, ini yang keluar hanya bagian HTML saja. Karena memang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau PHP itu codingnya tidak dapat dicontek, makanya ditampilkan hanya sintaks HTML saja seperti itu. Selanjutnya masuk ke Vardam ya. Ini print R kita akan pelajari ketika kita mencetak array nantinya. Oke, untuk Vardam di sini difungsikan tadi yang saya jelaskan, melihat isi dari sebuah variabel dan mencetak nilai dari variabel tersebut ya, seperti itu. Bukan letaknya ya, tapi nilai. Tadi sebelumnya saya salah sebutkan. Jadi Vardam lah. Sini. Oke. Makan. Misalnya kita buka browser, nih, sebelum kita save dulu ya. Browser kita refresh. Nah, ini. Jadi dia memperlihatkan tipenya apa ya, tipe isi dari variabel itu apa, string, kemudian isinya apa, tetap ya seperti echo, lalu nilainya gitu, nilai dari string tersebut. Tadi saya sebutkan posisi, jadi saya mohon maaf tadi saya salah sebut. Jadi di sini tipenya seperti apa, nilainya berapa, dan isi yang mau dicetak seperti itu. Jadi kalau dihitung di sini ada 14 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 seperti itu. Nah, itu untuk yang Vardam. Nantinya yang akan sering kita gunakan yaitu sintaks echo ya. Dan echo sendiri itu ada dua. Yang pertama menggunakan kutip 2 dan kutip 1. Jadi penggunaannya tergantung kondisi. Contoh, misalnya kita komen dulu ya. Dulu di sini kita coba cetak echo Jumat. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman menggunakan kutip 1 bisa nggak ya? Ini masih kutip 2 nih. Ini masih berhasil. Nah, kalau misalnya menggunakan kutip 1, apakah bisa? Kira-kira bisa ya, karena di Jumat sendiri ada kutip 1 di tengahnya seperti itu. Ini kalau saya save, baru saya jalankan lagi. Error ya. Di line 16.
Seperti itu. Jadi terjadi error. Jadi tergantung teman-teman nantinya. Oh ini ya tadi. Kita ulang lagi. Nah, tetap error ya. Karena memang seperti yang saya sebutkan tadi harus sesuai kondisi, menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Jadi khusus PHP, nanti kita memang lebih sering menggunakan kutip 2 karena sebenarnya yang lebih sakti itu kutip 2 dibanding dengan kutip 1. Kenapa? Nanti saya jelaskan lah ya, step by step. Berikutnya topik yang akan kita bahas yaitu penulisan sintaks PHP. Nantinya gimana sih menggabungkan sintaks PHP dengan sintaks lain, seperti misalnya sintaks HTML. Jadi nanti ada 2 tipe. Yang pertama nanti kita tulis PHP di dalam sintaks HTML dan HTML di dalam sintaks PHP. Oke, langsung saja. Sini di komen aja lagi. Kita hapus aja ya, biar rapi ya. Oke, ini saya hapus. Kita dari awal. Nah, di sini kita coba buat sintaks PHP di dalam HTML. Ini saya hapus, saya tulis HTML. Oke. Judulnya kita tulis belajar PHP. PHP. Nah, di dalam body ini nanti kita ketik sintaks PHP di dalam sintaks HTML. Di sini contoh misalnya kita tulis H1. Halo, selamat datang. Datang. Nah, di sini kita tulis sintaks PHP-nya. Yaitu cetak nama saya Eko Ton Prapanto. Kalau kita save, akan muncul halo selamat datang Anton Prapanto. Jadi lalu mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa sih repot-repot nulis seperti itu? Kan bisa langsung nulis nama aja gitu ya. Nah, nanti tulisan nama ini, yang ini ya, di codingnya ini kita bisa ganti gitu nilainya ya. Kita bisa ganti mungkin data yang kita ambil nanti dari database. Nah itu, tapi yang mau saya sampaikan, kita bisa menulis PHP di dalam HTML. Jadi nantinya kita bisa menggunakan banyak buka tutup PHP di codingan kita ke depannya gitu ya. Misal kita menggunakan tag paragraf, lalu ternyata paragraf yang kita ambil dari PHP. Contoh lagi ya. Di sini ada paragraf, kemudian ternyata kita ambil dari PHP seperti ini. Ini PHP. Ini adalah paragraf dari PHP. Kalau kita save, bisa ya, sama aja. Terus, kita lihat di sini line 10 yang error. Line 10. Oh, maaf ya, harusnya ada echo di sini. Ini kita copy aja. Nah, jadi kalau ada error jangan panik, lihat keterangannya ya. Nah, ini udah bisa seperti itu. Yang selanjutnya kita coba nih HTML di dalam PHP itu seperti apa. Ini saya hapus ya yang ini ya. Saya hapus PHP. Di dalamnya ada HTML. Contoh misalnya echo sini. Kemudian di dalam echo ini ada sintaks H1 ya. Buka tutup H1. Sama tadi selamat datang Anton. Kalau kita save di sini harusnya muncul ya. Udah di save. Nah, sama aja. Jadi ini contoh ketika HTML berada di dalam PHP dan sebelumnya itu PHP di dalam HTML. Namun nantinya yang akan kita gunakan itu versi yang pertama, yaitu PHP di dalam HTML. Walaupun nantinya kalau kalian banyak menggunakan tag PHP di dalam web kalian itu tidak masalah. Jadi tergantung sukaan masing-masing, tapi yang saya sarankan yaitu di versi pertama PHP di dalam HTML. Selanjutnya akan kita pelajari yaitu tentang variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data. Jadi, untuk membuat sebuah variabel, kita hanya cukup menambahkan tanda $, lalu diikuti dengan nama variabel yang ingin kita gunakan.
Jadi variabel itu digunakan untuk menampung sebuah nilai. Contoh di sini nilainya, ini saya hapus ya. Contoh kita buat variabel nama. Lalu dalam variabel tersebut kita simpan nama kita contohnya ya. Nah, lalu kita pengen panggil ya. Panggil ininya, nilai variabelnya. Di sini belajar TML, belajar PHP ya. Di sini kita panggil nilainya A1. Kemudian di sini ada PHP di dalamnya. Oke, halo. Halo, selamat datang. Selamat datang. Kemudian nama kita gitu ya. Nah, kalau tadi kan echo nama kita. Nah, sekarang kita coba panggil variabelnya. Sini echo. Nama. Harusnya kalau di save dan di refresh harusnya selamat datang kita gitu ya. Nah, nih, sama aja gitu. Sama seperti yang pertama tadi. Cuman kita sekarang menggunakan sebuah variabel lah. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi fungsi echo di sini tidak hanya untuk mencetak sebuah variabel atau kata gitu ya, tapi juga mencetak isi dari sebuah variabel dengan yang sebelumnya sudah kita isi. Jadi yang perlu kita ubah ya di sini aja gitu. Contoh misalnya siapa? Save di sini. Kalau kita refresh terganti gitu ya. Untuk penulisan variabel sendiri itu juga tidak boleh didahului dengan nama gitu ya. Didahului dengan angka. Contoh misalnya 1 di sini. Ini kalau kita refresh. Sebentar kita refresh. Error ya, karena memang untuk sebuah variabel, nama variabel tuh nggak boleh didahului dengan angka. Namun dia boleh digabungkan dengan angka. Itu nama 1, berarti di sini kita ubah nama 1. Save. Kita refresh lagi. Nah, seperti itu boleh ya. Jadi dia tidak boleh didahului dengan angka, namun boleh di dalamnya terdapat angka seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan kenapa ketik 2 pada echo itu sakti, karena dia dapat menerapkan konsep interpolasi data. Seperti ini tadi ya. Ada variabel, terus namanya, isi dari variabel tersebut dipanggil di sini. Seperti itu. Jadi itu kesaktian dari ketik 2. Kemudian ada lagi sintaks operator pada PHP. Ini coba saya hapus dulu ya. Hapus. Mainnya di sini aja di PHP. Tambah, kurang, bagi, ya, kali. Sini pakai bintang. Kemudian ada modulus di sini. Atau sisa bagi. Mungkin saya contohkan langsung aja. Yang pertama kita coba menggunakan operator tambah ya. Misal kita buat di sini X itu kita isi dengan nilai 10, Y kita isi dengan 100 misalnya. Nah, kemudian kita coba jumlahkan gitu ya. X ditambah Y. Kita coba refresh ke 110. Jelas ya. Kemudian untuk pengurangan ya tinggal diubah aja di sini. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi cukup mudah penggunaan dari sintaks operator di PHP. Gitu. Selanjutnya ada namanya operator penggabungan di sini. Ini saya komen aja ya. Namanya sintaks operator penggabungan. Penggabungan string. Ya. Salah. Oke, lanjut. Sini penggabungan string dia menggunakan titik. Jadi saya contohkan langsung aja. Yang pertama nama depan. Oke. Nah, untuk di variabel itu nggak boleh menggunakan spasi aja, tapi harus menggunakan
underscore ya. Kalau pakai minus itu artinya nama dikurang depan. Jadi makanya kalau ada spasi kita pakai underscore. Sini nama depannya Anton gitu ya. Lalu maaf ini kurang. Terus nama belakang Pravanto. Nah, kalau dicetak echo. Nah, caranya gimana? Sama nama depan. Oke, ini harusnya nggak perlu pakai petik ya. Nama depan ada titik nama belakang. Kalau kita refresh, harusnya muncul Anton Pravanto. Sintaks 15. Info depan. Oh, ini dia. Kurang ya. Kurang titik koma. Nah, ini gabung ya. Kalau mau dipisah ya tinggal ditambahkan spasi di sini. Nah, seperti itu. Kalau di save kemudian di refresh, Anton Pravanto. Selanjutnya ada lagi operator assignment atau operator penugasan ya. Saya komen aja ya biar enggak. Nah, biar kita fokus. Nah, sini ada operator penugasan. Oke. Contoh di sini kita punya nilainya tadi nih, saya uncomment ya. Uncomment. Lalu di sini saya uncomment juga. Ya. Sebentar, saya buatkan dulu jenis-jenisnya. Yang pertama ada sama dengan, ini yang sudah kita gunakan. Kemudian ada plus sama dengan. Lalu ada minus sama dengan. Ada kali sama dengan. Lalu ada slash sama dengan, kemudian ada modulus sama dengan, dan yang terakhir itu ada titik ya, titik sama dengan. Nah, saya contohkan beberapa ya. Yang pertama yaitu contoh misalnya ada minus sama dengan. Kalau misalnya kita menggunakan minus sama dengan, ini kita ubah dulu aja biar nggak minus hasilnya. Nah, harusnya kita gunakan ini ya, minus sama dengan. Caranya gimana? Ketika kita tulis echo, lalu di sini ini saya pindah ke bawah aja ya, biar nggak jauh-jauh banget. Nah, di sini ketika saya tambahkan minus sama dengan, yang keluar apa kira-kira? Ini sama ya variabelnya, X. Yang keluar apa kira-kira? Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kita save dulu, kemudian kita masuk ke browser. Minus 90. Kenapa? Karena X awalnya diisi dengan 100 ya, lalu X itu dikurang 10. Jadi langsung dioperasikan di sini, ditugaskan di sini pengurangannya. Nah, bisa juga untuk yang tipe data string ya. Contoh, ini saya komen ya. Nah, ini saya coba pindah ke bawah. Ya, saya coba pindah ke bawah. Di sini saya tambahkan ini nama-nama aja ya. Jadi kita panggil nama yang sudah digabungkan sebelumnya. Jadi pertama nama variabel nama diisi dengan Anton, lalu ditambahkan ya tadi penambahan ya, itu penggabungan string menggunakan titik kan. Nah, artinya ketika kita cetak nama, yang keluar harusnya Anton Pravanto. Nah, kalau misalnya spasi ya ditambahkan dari spasi di sini atau di depannya ini. Saya save, saya refresh lagi. Nah, seperti itu. Jadi mudah ya untuk operator penugasan atau assignment. Nah, lalu ada lagi operator perbandingan. Nah, di sini operator perbandingan. Ini saya komen. Nah, di sini operator perbandingan. Jenis-jenisnya ada kurang dari, teman-teman pasti udah tahu lah ya, lebih dari, kurang dari, sama dengan,
lalu ada lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Seperti ini ya. Contoh misalnya kita buat Fardam di sini ya. Ini untuk melihat Fardam, misal 1 apakah kurang dari sama dengan 5. Kalau kita buka, kita save dulu, kita buka di browser. Ini agak ribet ya. Sebentar. Saya kecilkan. Nah, begini dari tadi harusnya. Oke. Boolean true di sini. Jadi benar ya. 1 memang lebih kecil dari 5 di sini. Kemudian apakah 1 lebih besar daripada 5? Saya save, terus saya refresh. False ya. Karena salah gitu ya. Karena memang 1 ya lebih kurang dari 5. Lalu apakah 1 sama dengan 5? False juga. Kemudian kita coba bandingkan di sini. Bandingkan. Oke, teman-teman, ini kira-kira hasilnya apa? Saya refresh, true. Kenapa? Karena memang untuk operator pembanding itu dia hanya membandingkan isinya, bukan tipe datanya. Nah, kalau ingin melihat apakah tipe datanya sama, kalau ini kan 1 apakah sama dengan 1, ya memang benar, true 1. Tapi untuk mengecek tipe datanya, tugasnya operator identitas. Sintaksnya yaitu operator identitas, ini komen ya. Operator identitas yang pertama sama dengan ada 3, dan yang kedua ya seperti ini. Kalau tadi kan Fardam 1 sama dengan 1 itu true di operator pembanding. Nah, kalau misalnya di operator identitas, bisa lihat di sini yang muncul, saya save ya. Oh nih, saya sama dengannya. Apakah tipe data 1 itu sama dengan tipe data string? Kita lihat di sini, kita refresh. False, karena memang di sini adalah tipe datanya integer ya. Kemudian di sini adalah string. Seperti itu. Jadi cara membedakan atau mengecek tipe datanya menggunakan operator identitas. Bagaimana kalau pakai tanda seru? True, karena memang 1 yang ini dan yang ini itu tidak sama dengan, seperti itu. Makanya outputnya true. Nah, yang terakhir di sini operator logika. Operator logika. Ada dan, or ya. Lalu ada tanda seru di sini. Caranya seperti apa kita lihat. Fardam. Contoh misalnya ada X ya. Di sini ada X. Variable X kita isi dengan nilai 30. Oke, 30. Kemudian ada variable Y kita isi sama dengan 10. Nah, sini kalau kita lihat X apakah lebih kecil daripada, ini nggak usah pakai variable Y kalau gitu ya, karena kita cek nilainya doang. X apakah lebih kecil daripada 50? Yang keluar di sini harusnya true ya. Kemudian dan N apakah X apabila dimodulus dengan 2 itu sama dengan 0. Jadi maksudnya di sini apakah X itu nilainya genap? Kalau kita save baru refresh, true, karena memang kondisinya di sini terpenuhi ya. Jadi untuk yang N itu harus nilainya yang ini true dan yang ini true, baru keluarnya true. Nah, kalau di sini salah satunya false, apakah X lebih besar daripada 50? Yang keluar di sini pasti false, karena kondisi dan itu N itu harus kedua-duanya terpenuhi atau true. Berbeda dengan ketika kita gunakan OR di sini.
Nah, kalau yang OR itu boleh salah satunya terpenuhi. Atau boleh salah satunya nilainya true. Nah, kalau ini hasilnya true karena ketika ini false dan ini ternyata true, makanya ini yang keluar adalah true. Baik, untuk pembelajaran sintaks dasar di video ini mungkin saya kira cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau pendapat silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.